Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada kesempatan ini saya akan diskusi tentang tema marketing plan. Di dalam marketing plan ini saya akan coba menggunakan satu kerangka kerja G-Stick, di mana di dalam kerangka G-Stick tadi itu merupakan satu akronim ya, atau singkatan di mana G-nya itu adalah goal atau target, kemudian S-nya itu strategi, kemudian T-nya itu taktik, I-nya implementasi, dan C-nya adalah kontrol. Jadi di dalam marketing plan di sini nanti akan saya diskusikan tentang bagaimana menyusun suatu target, suatu pemasaran atau marketing itu, kemudian bagaimana kita menggunakan strategi apa, selanjutnya dengan taktik seperti apa, dan pelaksanaan implementasinya, dan bagaimana cara mengontrolnya. Suatu perusahaan semuanya ingin menjadi perusahaan yang sukses. Untuk menjadi perusahaan yang sukses, kita harus mempunyai satu tujuan atau goal atau target ya. Jadi hal ini perlu ada satu tindakan ya, satu referensi bagaimana untuk menyusun suatu tujuan yang baik yang bisa dicapai, Di sini tujuan tadi kita sebut dengan goal yang G pertama tadi. Jadi di dalam menyusun satu tujuan atau goal tadi, kita harus fokus pada satu kompetensi yang kita miliki. Kalau kita mempunyai kompetensi di bidang makanan, ya kita berusaha membuka bisnis di bidang makanan sama minuman. Jadi kita jangan melebar kemana-mana ya. Kemudian selanjutnya setelah kita fokus kepada satu masalah, silakan Anda mempunyai satu kompetensi yang orang lain tidak tahu. Silakan disusun satu fokus tertentu yang Anda memang ahli di bidangnya. Apabila Anda bergerak di bidang engineering, silahkan engineering dari apakah dari IT, kemudian secara mechanical atau electrical, silahkan. Jadi yang penting fokus yang pertama kali Anda miliki ya, kompetensi yang Anda miliki. Kemudian selanjutnya untuk mendukung target itu supaya bisa dicapai, maka perlu adanya satu referensi. Referensi itu dapat diperoleh dengan jalan kita melakukan studi banding atau benchmark ya. Jadi ilmu yang paling mudah diperoleh itu adalah dengan cara benchmark. Benchmark itu merupakan satu cara bagaimana kita membeli ide. Jadi orang kita melihat banyak pejabat-pejabat kita yang suka jalan-jalan ke luar negeri atau sekolah di luar negeri atau pernah bekerja di luar negeri. Mereka rata-rata memanfaatkan ide yang mereka peroleh
pada saat mereka di luar negeri dipakai, digunakan di mana dia saat ini menjadi satu pejabat. Ya. Jadi tahu-tahu muncul ini karena di daerah tersebut masih jarang orang bepergian ke luar negeri, maka dianggapnya menjadi sesuatu yang inovasi bagi daerah itu. Padahal dia hanya merupakan satu benchmark aja ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk mencapai suatu target atau goal yang sudah ditentukan, maka agar kita sukses untuk mencapainya, kita harus fokus ya, fokus kepada kompetensi yang kita miliki. Nanti bila berkembang lagi, artinya Anda bisa mengembangkan ke kompetensi yang lain dengan jalan meng-hire atau menyewa daripada talenta-talenta yang ada di luar sana. Kemudian yang kedua, melakukan satu benchmark atau studi banding. Studi banding yang di Indonesia belum pernah ada, tapi sudah ada di luar negeri. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Seolah-olah Anda itu merupakan orang pandai. Itu kelebihan daripada orang yang sekolah atau bekerja atau jalan-jalan di luar negeri. Jadi mengetahui satu perkembangan teknologi atau fisik atau apapun yang belum ada di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana kita membangun satu model yang mempunyai nilai secara logik ya, secara logika. Jadi kita ingin membangun satu strategi untuk menyelesaikan target yang sudah kita tentukan. Jadi apa yang perlu mendukung strategi tersebut? Yaitu kita perlu mengetahui target market atau pasar sasaran ya. Pasar sasaran kita mau kemana? Jadi kita harus mengetahui target marketnya ya, target market. Jadi produk yang kita buat itu mau dijual kemana? Di pasar mana? Apakah di pasar kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah? Tentunya kalau kita buat atau kita jual target market kita di kelas atas, ya tentunya segala sesuatunya akan berbeda ya, manfaat yang akan diperoleh sama kualitasnya. Kemudian kita juga harus mengetahui value proposition. Value proposition ini adalah hal-hal yang mempunyai nilai ya. Jadi apa yang bermanfaat bagi penyelesaian satu strategi tadi itu bisa digunakan untuk mendukung strategi tadi. Kemudian produk apa yang akan kita tawarkan ke pasar? Nah, itu kita harus membuat satu taktik ya. Taktik setelah strategi, bagaimana kita mensukseskannya dengan taktik. Jadi di dalam satu taktik ini ada namanya satu kegiatan yang disebut dengan item-item seperti, jadi produk apa yang akan kita buat yang cocok dengan pasar tujuan kita. Kalau kita bekerja di daerah kampus ya, kita mau menjualan di daerah kampus,
tentunya kita harus membuat produk yang dibutuhkan oleh lingkungan kampus ya. Contohnya warung, kemudian toko kelontong, fotokopi. Nah, itu merupakan satu produk yang dibutuhkan oleh lingkungan kampus. Kemudian adanya satu insentif ya. Insentif itu kayak seperti diberikan diskon, kemudian buy one get one ya kan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk insentif ya. Kemudian kayak ada diskon segala macam. Selanjutnya ada namanya service atau pelayanan ya. Ada pelayanan. Jadi di dalam pelayanan tadi kita membutuhkan satu distribusi ya. Pelayan distribusi bagaimana supaya produk itu sampai pelayanan itu bisa juga bagaimana kita melayani pelanggan supaya pelanggan itu merasa senang, ya kan? Kemudian tentang brand atau merek, kita harus membuat merek supaya mudah diingat dan mudah dibedakan dengan brand-brand lainnya atau merek lainnya. Selanjutnya kita juga bisa menentukan harga. Jadi harga itu tidak harus berdasarkan harga operasional ya. Karena kita bisa memperoleh harga pada tempat-tempat yang di grosiran gitu ya. Nah, jadi kita di dalam menentukan harga itu harus melihat situasi juga, situasi. Tidak harus dari sisi operasional. Kemudian adanya komunikasi. Komunikasi di sini adalah bagaimana kalau orang setelah membeli produk kita ingin komplain atau ingin pesan lagi. Itu makanya perlu diadakan satu penjelasan. Kalau butuh informasi silahkan hubungi nomor HP atau nomor WA atau segala macamnya yang saat ini sudah gampang sekali. Melalui media sosial juga bisa, ya kan? Selanjutnya distribusi ya. Distribusi itu merupakan bagaimana caranya mengirimkan barang dari pabrik atau dari toko ke pelanggan. Kalau dia datang sendiri itu tidak masalah. Tetapi kalau dia beli secara online itu kita perlu mempersiapkan distribusi yang baik, cepat dan handal. Untuk implementasinya, jadi dari mulai kita menentukan goalnya, kemudian strateginya, taktiknya, sampai sekarang kita masuk implementasi atau pelaksanaan di lapangan. Untuk diimplementasi kita membutuhkan daripada namanya organisasi ya. Organisasi tadi untuk menyelesaikan satu target yang sudah kita tentukan. Sementara di dalam organisasi tadi membutuhkan infrastruktur. Infrastruktur itu fasilitas pendukung ya, fasilitas pendukung. Apabila kita ingin membangun satu pabrik ya, pabrik yang untuk atau toko kelontong saja ya, toko kelontong, maka kita perlu mempunyai toko ya kan, atau ruangan.
Selanjutnya, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan disiapkan, itu dari sisi infrastrukturnya. Kemudian SDM-nya ya, SDM-nya yang melayani pelanggan yang datang ingin membeli di toko tersebut. Kemudian kita juga perlu melihat bisnis proses ya. Bisnis proses itu adalah bagaimana mengelola satu proses penjualan, mulai dari penataan barang-barang di toko sampai pembelian dan pembayarannya. Selanjutnya adanya jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan itu penting ya. Jadi contohnya apakah perusahaan atau toko atau apa yang kita bangun itu buka 24 jam atau jam kantor saja. Jadi kalau 24 jam itu kayak seperti di airport itu buka 20 jam, 24 jam. 24 jam tidak tutup ya. Selanjutnya bisa juga rumah sakit. Rumah sakit itu khusus yang emergensi itu buka 24 jam. Kemudian tentunya bagaimana cara mengatur petugas ya. Cara mengatur petugas juga perlu diperhatikan. Rekan-rekan semua, saya ingin memberikan satu contoh bagaimana kita membuat satu model bisnis tentang yang kita diskusikan tadi, yaitu saya akan memberi contoh tentang Indonesia Got Talent. Jadi di sini merupakan satu proses bisnis yang bagus untuk dijadikan satu pembahasan, di mana sudah ditentukan goalnya atau targetnya, yaitu menghasilkan peserta menjadi Best Indonesia Got Talent ya. Di situ tentunya di dalam satu proses tadi itu kita akan melihat bagaimana untuk implementasi proses bisnis Indonesia Got Talent tadi. Jadi kalau sudah ditentukan oleh tim ya, tentunya satu proses Indonesia Got Talent dengan goal adalah Best Indonesia Got Talent ya. Indonesia Got Talent tadi, di mana pasarnya itu adalah namanya acaranya Indonesia Got Talent. Sementara para pelanggannya itu adalah para peserta, di mana setiap minggu mereka akan perform. Performnya ada di acara Indonesia Got Talent yang akan dikontrol oleh juri ya. Di mana juri ini tentunya dipilih ada standar khusus ya. Orang-orang yang sudah dikenal di media sosial. Dia mempunyai talent yang sudah diakui secara nasional di negara masing-masing.
Jadi kalau kita di Indonesia Got Talent ini bisa kita lihat ada beberapa nama yang terkenal yang sudah menjadi juri ya, yang ditunjuk menjadi juri, sehingga pilihan mereka dianggapnya adalah capable ya, mampu mewakili daripada peserta yang mempunyai talent-talent yang baik. Karena ini sifatnya hiburan ya, hiburan yang dari talenta masing-masing peserta itu dikuasai oleh para juri ini, apakah talenta yang ditampilkan oleh para peserta ini sangat bermanfaat, menghibur, bisa mendatangkan uang atau tidak. Ini yang menentukan adalah juri. Kemudian nanti secara bertahap setiap malamnya itu ada orang-orang yang tersenggol ya, yang ini harus pulang karena tidak terpilih oleh juri, sehingga akhirnya sampai ke grand final ya. Grand final itu baru goes to grand final itu sudah ditentukan oleh khalayak ya, oleh pemirsa dengan satu aplikasi khusus yang orang bisa masing-masing download ya. Kemudian dari hasil polling tadi pada saat road to grand final sampai finalnya nanti, maka akan diperoleh Best Indonesian Got Talent. Itu adalah salah satu contoh yang bisa dilakukan dengan marketing plan ini ya. Ini sangat bagus nih. Karena Indonesia Got Talent ini merupakan franchise dari hal yang sama, mulai di negara-negara besar yang ada di dunia, Amerika, British, sama yang lain-lain juga ada.